Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat dari Indonesia Channel? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, sore hari ini saya kembali kunjung ke Bedeng 3. Ini bukan Bedeng 3 ini ya? Bukan. Apa? Putra Manggung. Putra Manggung. Ini ada seorang bocil yang sudah mulai belajar ternak sapi. Kita ngobrol-ngobrol dengan siapa, Dek? Dengan Bayu. Dengan Bayu. Ya. Nah, Adek Bayu. Ya. Yang ngarit ini siapa? Yuk. Ya, kadang saya, kadang bapak. Kadang kamu, kadang bapak. Jadi yang banyak ngurus di kandang ini siapa? Mas Bayunya sendiri. Ya. Adik Bayunya sendiri ya. Ya. Apa rasa saat ngelihat sapi sudah seperti ini nih, Mas Bayu? Ya, suka aja. Suka Ya, aja. ya. Adiknya mau digendong. Tuh, adik juga mau masuk. Ini jenis sapi metal. Ini sudah hamil ya, Yu ya? Ya, katanya sudah. Sudah ya? Sudah sekitar 5 bulan 6 bulan ini, Yu ya. Ya. Sapi juga bagus. Nah, ini teman-teman, sahabat-sahabat dari Indonesia Channel. Ini ada kopioran, lemosin. Wih, udah gede juga itu sekarang. Si black. Itu laki-lakinya ada berapa, Yu? Ada 2. 2 ya yang laki ya? Ya. Ada 2. Nah, kalau kita bicara untuk masalah breeding, teman-teman semua, sahabat-sahabat dari Indonesia Channel, ini kita harus tahu seperti apa sapi yang bagus untuk bakalan jadi indukan. Ini kita sedikit banyak kita harus paham. Bukan kita hanya ngelihat dari segi mulutnya yang papak saja kalau untuk breeding ini. Jadi salah satu yang perlu kita ketahui ciri-ciri sapi yang bagus itu seperti apa, yang untuk pantas kita breeding, pantas kita ternak, supaya untuk jadi indukan-indukan menghasilkan pedet-pedet super. Itu yang perlu kita ketahui sekarang ini. Satu, masalah bau mulut sapi. Biasa kan mulut sapi ini kan baunya itu bau rumput. Kalau dia agak nyengat bau-bau busuk, itu kurang bagus. Kenapa? Siapa tahu nanti di dalamnya paru-parunya ada apa namanya ini, mungkin ada gangguan pernapasan ataupun paru-parunya rusak. Yang perlu kita perhatikan juga kalau untuk breeding sapi. Kira-kira Mas Bayu sendiri sudah paham belum, Mas Bayu, kalau untuk ciri-ciri indukan yang bagus untuk kita pelihara yang menjadi indukan supaya bisa menghasilkan pedet-pedet yang super itu? Sudah paham belum? Belum paham. Belum paham betul ya? Iya. Tapi Bapak saya yakin udah paham mungkin ya. Nah, di sini teman-teman kita bahas itu untuk hari ini. Untuk satu, dari bau napas sapi. Habis itu kita lihat cara sapi itu bernapas. Habis itu cara sapi ini makan. Makan kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak mereka makan. Itu perlu kita perhatikan juga untuk para breeding sapi. Nah, selain dari itu, kita juga perlu kita ketahui, kita lihat juga salah satunya dari kaki sapi. Dari kaki juga perlu kita perhatikan juga, teman-teman semua, sahabat-sahabat dari Indonesia Channel. Apabila kakinya pincang, terus lagi apa namanya ini, dia singklik atau apa itu kalau bahasa Jawanya itu, atau kalau bahasa Jermannya singklek apa dengklek apa itu.
Nah, itu nggak bagus untuk buat indukan sapi. Itu tuh salah satunya juga, itu bisa mempengaruhi juga untuk para breeding sapi. Terus kita coba ke dalam, nanti kita bahas lagi lebih lanjut di dalam. Nah, ini Mas Bayunya lagi nimpal dulu supaya kita bisa masuk ke dalam lebih enak. Oh, dikasih kode gitu aja yuk ya. Iya, Pak. Nah, baiklah dari sini. Terus selain dari itu juga bisa kita lihat masalah sapi-sapi ini yang layak kita breeding. Nah, contoh satu pinggulnya ini, pinggulnya juga itu mempengaruhi juga. Kalau pinggul sapi atau bokongnya nih dia kurang lebar, dia menyempit, itu nanti bagus kalau dia menyempit, tetapi banyakkan rentang anaknya bisa mati karena dia susah keluar. Sama kita perhatikan lagi masalah di kemaluan sapi, itu kita angkat. Nah, contoh seperti ini kan ekornya sudah diangkat. Nah, ini kan bagus ini. Nah, ini kita lihat ada jahitan nggak di situ. Kalau dia bekas jahitan, ya berarti sapi ini pernah kalau ini broyongan seperti itu. Berarti dia pernah dioperasi karena dia broyongan. Itu tidak usah kita jadikan untuk indukan untuk breeding sapi. Terus lagi masalah kapuran. Masalah kapuran ini juga rentan juga. Kalau mau buat hasil yang bagus dan tidak bagus juga tergantung dari kapurannya juga. Ini mempengaruhi pedet juga masalah pengapuran. Kita lihat kapuran yang bagus itu yang besar. Terus lagi apabila kapurannya itu kadang-kadang kan mengeluarkan nanah atau dia busuk atau apa, itu perlu kita perhatikan juga masalah dari kapuran. Nah, kalau bisa yang ininya agak lebar ya, supaya kalau dia lahir enak, jadi tidak mempengaruhi babon itu. Jadi jangan kita hanya breeding sapi, nyari indukan, nah ini bagus, ini begini, tetapi kita nggak tidak memperhatikan sendiri dengan sapi-sapi kita yang mau kita pelihara, mau nyari pedet-pedet super, itu kita harus tahu ciri-cirinya. Di situ teman-teman semua, sahabat-sahabat dari Indrayusa Channel, yang perlu kita perhatikan. Nah, misal untuk ke penggemukan sendiri. Kalau untuk penggemukan, jangan kita hanya nyari sapi. Oh, ini begini. Ininya harus lebar. Itu juga perlu kita perhatikan, kita waspada juga masalah kaki. Kakinya yang kita cari ini, jejaknya seperti ini, tetapi dia harus kaki besar. Itu yang bagus untuk penggemukan. Jangan kaki kecil itu kebanyakan gagal untuk di penggemukan. Jadi sedikit banyak kita harus mengerti dan kita harus tahu cara breeding sapi. Indukan yang seperti mana, seperti apa yang harus kita rawat, yang harus kita pelihara. Terus lagi yang untuk penggemukan itu ciri-ciri sapinya seperti apa. Kita harus tahu, jangan kita lihat sekarang ini datar, punggungnya datar lebar, habis itu pantat semok, terus lagi mulutnya papak, kepalanya besar. Bukan hanya itu saja yang kita perlukan, yang kita perhatikan, termasuk kakinya juga ini paling utama. Sebab bobot badan yang akan ditopang oleh kekuatannya itu di kaki. Kalau bobot badannya sudah luar biasa, maka saya bilang tadi, kalau sapinya pincang ya,
habis itu kakinya dengklek tadi yang saya sampaikan tadi, itu jangan untuk buat babon untuk indukan. Kenapa? Karena rentan, nanti saat dia hamil badannya, bobot badannya akan lebih, kita takut dia deprok. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman dan sahabat-sahabat dari Indonesia Channel untuk sore hari ini. Nanti lebih kurangnya nanti kita ngobrol aja di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.